Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini langsung aja untuk singkat waktu, mulai sesi wawancaranya ya. Jadi pertanyaan pertama itu bisa, perkenalkan, nama, hasil pekerjaan, dan, bisnis apa yang lagi dikerjakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Khalili. Sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai bisnis yang saya jalani, yaitu bisnis kafe, kopi-kopian gitu di daerah Malang, Progo Jalan nomor 6 di kawasan padat penduduk begitu. Oke, pertanyaan, selanjutnya, jadi, apa posisi bisnis Anda ini dalam saluran pemasaran, lalu gimana cara mengelolanya? Untuk masalah posisi di bisnis ini kan bisnis keluarga gitu ya, bisnis family gitu. Nah, di bisnis family ini posisi saya adalah sebagai anak owner gitu, dan merangkap sebagai barista untuk membimbing karyawan-karyawan yang saya miliki. Tapi berhubung adanya pandemi kemarin itu, karyawannya juga kayak merasa kayak lah kok sepi gitu kan kafenya, akhirnya dia mengundurkan diri begitu. Terus untuk mengelola saluran pemasaran di sini, kafe saya ini pemasarannya melalui target pasar kayak anak-anak itu yang tidak dibolehin nongkrong sama orang tuanya di daerah luar rumahnya. Mesti kan kadang anak-anak bila izin ke orang tuanya gitu kan, mau ngopi gitu di mana jauh dari rumahnya, gak diperbolehkan. Nah, di sini kan deket tuh daerah dengan kawasan padat penduduk, pasti bakalan diizinin oleh orang tua mereka. Dan target pasar saya yaitu juga anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, orang-orang kantor-kantor di sekitar kafe saya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, jadi apakah bisnis Anda ini melakukan segmentasi pasarnya terlebih dahulu dalam menentukan saluran distribusi? Lalu apa hasilnya dan bagaimana Anda mengimplikasikan dalam bisnis Anda? Untuk melakukan segmentasi pasar itu kan pasti jelas jelas kita sebelum buka bisnis itu kan pasti menentukan siapa targetnya gitu kan. Di sini kan berhubung alhamdulillah tempat kafe ini strategis lah, diapit oleh kawasan pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan ada juga kantor-kantor yang terdekat. Dan di situ mungkin bisa waktu pas istirahat bisa mampir ke kafe, istirahat kantor maksudnya, bukan istirahat sekolah. Kalau istirahat sekolah kan mungkin nggak boleh sama gurunya untuk keluar dari sekolahnya begitu. Nah, implikasinya ya alhamdulillah nggak serame kayak kafe-kafe yang lainnya gitu, istilahnya ya keluar masuk gitu loh. Jadi ada yang kadang beli gitu, masuk kan, terus nggak berlama-lama gitu di kafe, langsung pergi gitu, ada lagi masuk gitu. Jadi nggak langsung bareng banyak masuk ke kafe gitu, nggak jadi begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana alur distribusi yang dilakukan oleh bisnis Anda? Untuk alur distribusinya kan kita membeli bahan mentah untuk dipasok gitu kan, terus kita memproduksinya kayak makanan dan minuman, lalu kita langsung menyalurkan ke konsumen, dihidangkan dan dinikmati oleh para konsumen yang datang di kafe kami begitu. Selanjutnya, lalu bagaimana cara Anda mengelola hubungan dengan semua pihak? Jadi dimulai dari pemasok sampai ke distributornya itu bagaimana?
masalah cara terbaik menjaga hubungan gitu kan antara apa namanya pemasok sampai ke distributor gitu. Nah di sini cara terbaiknya adalah pasti kan, berhubung di sini kami tidak memiliki karyawan, kita atasi sendiri semuanya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan untuk ke pemasok gitu kan, hubungannya dengan pemasok kita juga harus selalu menjaga nama baik juga kan, nama baik kafe juga, nama baik pemasok, nama baik dan citra rasa juga kan harus kita apa namanya, harus kita jaga itu semuanya biar pelanggan itu tidak pada kabur. Untuk caranya itu transaksi pembayaran yang tepat waktu dengan antara pemasok dan kami sebagai pembeli gitu kan, nggak kasbon istilahnya, nggak ngutang nggak apa. Jadi kepercayaan itu kan nomor satu yang paling penting. Lalu membuat perjanjian yang detail, pesennya berapa, diambil kapan, dimana, langsung di kita yang ambil atau mereka yang mengantarkan ke kafe kami begitu. Kalau tidak ada perjanjian kan pasti bingung gitu loh, seolah-olah kayak wah bohongan nih, nggak bonafit nih kafenya ini, masa udah pesen segini-segini tahunya nggak diambil begitu. Dan yang terakhir yaitu mengetahui keseimbangan price and value product. Ini keseimbangan price itu antara harganya kita beli dan kita jual lagi itu pasti kan menginginkan benefit gitu kan, menginginkan keuntungan, dan kita menjual value produknya ya alhamdulillah sampai sekarang juga pada suka dengan produk kami di cafe ini begitu. Oke, mungkin aku lanjut. Kira-kira bisnis kamu itu melakukan kerjasama nggak sih atau aliansi dengan perusahaan lain untuk memproduksi barang dan memasarkan produk? Untuk melakukan kerjasama aliansi dengan perusahaan lain tidak ya, karena kan masih perusahaan UMKM lah, usaha mikro kecil menengah gitu kan, belum saatnya. Mama kalau perusahaan besar, usaha gede kayak startup itu baru untuk melakukan kerjasama aliansi untuk begitu. Lalu untuk kerjasama untuk memasarkan produknya, di sini kami kerjasama dengan Gojek untuk masalah GoFoodnya gitu, biar cepet juga kan, proses pengantarnya juga banyak promo juga kan di GoFood begitu. Oke, terus untuk pemasok dan juga distributor dari bisnisnya itu digunakan dari perusahaan sendiri kah atau kayak gimana? Untuk pemasok dan distributor yang digunakan di perusahaan ini tidak ya, karena kan kita masuk dari supplier gitu kan, supplier yang berbeda dari perusahaan, dan distributornya kan juga tidak dari perusahaan sendiri, banyak juga yang dari luar gitu kan, tidak semata-mata dari perusahaan sendiri semua, dari kafe kami bukan. Jadi untuk pertanyaan yang ini, apakah pemasok dan distributor yang digunakan dari sendiri, itu tidak begitu. Oke, terus kira-kira kebijakan apa aja sih yang dipakai di bisnisnya? Terus mungkin dari segi cakupan pasar sama harga, cara penetapan harga itu kayak gimana? Oke, baik. Untuk masalah strategi cakupan pasar di sini kan saya juga belum mengerti maksudnya gimana ya. Untuk itu saya berusaha untuk menjawab. Untuk strategi pasarnya, kami menggunakan strategi pasar tunggal. Mengapa strategi pasar tunggal? Karena biasanya kan dijalankan oleh bisnis-bisnis yang kecil, bukan bisnis yang besar gitu kan. Dan di setiap bisnis yang kecil ini masuk dalam pasar tunggal memiliki alasannya masing-masing, karena dipakai untuk keterbatasan sumber daya gitu kan ya, makanya itu pakai strategi pasar tunggal. Kalau udah bisnis besar, perusahaan besar kayak perusahaan-perusahaan PT-PT yang udah masuk di perusahaan efek itu kan masih sumber dayanya udah nggak terbatas lagi, sumber dayanya udah banyak gitu kan, banyak tenaga kerja juga. Yang di sini kan tenaga kerja juga berapa, nggak sampai 5, nggak sampai 10 gitu kan, istilahnya masih UMKM gitu. Jadi untuk strategi pasarnya kita memilih untuk strategi pasar tunggal. Untuk dari segi harga, kebijakan harga, nah di sini kebijakan harga estimasinya aja sebelum pandemi kemarin itu kan, untuk
harga kopi kita mematok harga 7.000 per cangkirnya. Sekiranya pijakan itu kita ambil 7.000, biasanya bulan-bulan sebelum pandemi kemarin kita berhasil menjual sekitar 300 cangkir begitu. Lalu kita kalikan untuk yang lain-lainnya seperti makanan, snack-snack, makanan ringan seperti mie instan, kentang dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh aja ya, bagian kecil yaitu kopi aja yang sebagian kan kami menjual kopi gitu kan, kafe gitu. Jadi untuk harganya yaitu 7.000 per cangkir dikali 300 cangkir untuk pendapatan sementara kira-kira gitu 2.100.000 untuk laba kotornya. Nah, untuk lini produksinya di sini kafe saya melakukan ini produksi yaitu adalah melakukan pencatatan keuangan dengan baik, mulai dari pemasukan dana hingga pengeluaran dana secara rinci dalam setiap hari, bulan, dan tahunnya. Menganalisis bahan apa saja yang dibutuhkan, mencatat bahan-bahan yang diperlukan, lalu melakukan pembelian atau pemesanan bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu bumbu dapur dari pemasok. Terus ada juga mengelola bahan dan bumbu yang sudah dibeli untuk dijadikan makanan dan minuman yang siap untuk disalurkan ke konsumen. Dan terakhir membuat laporan keuangan mengenai pemasukan, dana, pengeluaran, untung, rugi dalam tenggat waktu tertentu. Mungkin begitu. Oke. Terus mungkin untuk yang selanjutnya kira-kira untuk supply chain management dari bisnisnya tuh kurang lebih tuh kayak gimana? Kalau boleh diceritain. Untuk supply chain management itu adalah manajemen rantai pasok kan ya. Oke, manajemen rantai pasok. Jadi kita kan melakukan perencanaan gitu kan. Perencanaan mama kita beli bahan-bahan gitu, beli bahan-bahan contoh kayak biji kopi gitu kan. Biji kopi kita juga memilih-milih, nggak asal-asal beli gitu kan. Kita juga mementingkan kualitas untuk menjaga cita rasa khas juga dari kafe. Lalu kan ada juga pembelian dan pengadaan itu kan, pengadaan seperti kayak kita tunggu beli mesinnya itu juga masih mesin manual brew gitulah istilahnya, menggunakan grinder yang masih nggak modern, nggak kayak kafe-kafe lain gitu yang udah pakai mesin yang harganya mahal gitu kan. Dan situ pengadaannya, pembeliannya itu pembelian biji kopi dan pembelian mesin grinder biasa lah pokoknya begitu. Untuk memproduksinya juga langsung kan, habis dari kita merencanakan membeli biji kopi itu langsung diproduksi, digiling pakai mesin tersebut, dan habis digiling langsung dalam itu kan kita olah menjadi sebuah minuman khas dari kafe itu, kafe kami, jadi kopi lalu kita menyalurkan dan mengirimkan ke konsumen yang beli begitu untuk masalah manajemen rantai pasok. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, gimana sih cara mengatasi kesenjangan antara supply dan demand dari bisnisnya? Untuk mengatasi kesenjangan supply dan demand, permintaan dan penawaran ya, ini juga cerita sedikit untuk mengenai kan kita udah buka dari tahun 2019 sebelum pandemi. Nah sebelum pandemi itu kan ya alhamdulillah ada aja konsumen pada berdatangan gitu kan, dari anak-anak, remaja, bahkan orang-orang kantoran, hanya juga kantor-kantor bank di situ sih banyak berdatangan. Nah di situ kami juga mau belinya kan harus sesuai dengan harus sesuai dengan permintaan gitu kan. Nah udah sesuai semuanya, jalan dengan lancar. Nah datang tuh kasus covid seperti ini ya kita lewati kali ini, yang juga alhamdulillah udah mulai ada penurunan. Nah di situ kan mulai ada kesenjangan tuh karena ada kasus covid. Nah, di situ saya juga melihat kok udah pelanggan konsumen udah mulai menurun karena adanya WFH, sekolah daring itu kan mulai penurunan. Di situ juga
bulan-bulan awal mengalami kesenjangan, yaitu banyak bahan-bahan baku yang udah mulai busuk gitu kan, banyak bahan yang udah mulai kayak gak ada yang beli gitu kan. Untuk cara mengatasinya juga, untuk bulan berikutnya kami juga pasti mau membeli bahan-bahannya itu nggak sesuai yang kayak sebelum kasus pandemi gitu, sebelum kasus covid. Jadi kita menguranginya karena udah pengalaman dari sebelumnya, banyak pelanggan yang mulai mulai kayak nggak datang gitu kan karena WFH, karena sekolah semua pada daringnya, itu kita membelinya juga nggak sesuai itu. Jadi membeli kayak sebagian gitu untuk mengatasi kesenjangan ini. Dan alhamdulillah juga kan sampai sekarang kasusnya juga mulai udah menurun, jadi udah banyak yang udah WFO, banyak sekolah udah SD SMP SMA udah pada masuk semua, udah pada offline. Dan di sini juga kami langsung gerak cepat untuk membeli bahan yang sesuai yang kayak dulu lagi, yang sebelum adanya kasus covid ini. Jadi ya kita selalu menyesuaikan lah, intinya menyesuaikan keadaan gitu kan. Bagaimana kesenjangan itu pasti terjadi lah, nggak diduga ada kasus kan, nggak semuanya langsung langsung kayak nyerah gitu, nggak ada yang beli nih anak lah, langsung kayak tutup, langsung kayak nyerah, itu enggak, langsung ya langsung memperbaikinya, menganalisis gimana caranya biar kami ini tetap buka, nggak langsung tutup gitu cuma gara-gara covid gitu kan, gara-gara pandemi langsung tutup. Jadi kita untuk meminimalisirnya yaitu kita membeli bahan baku yang disesuaikan aja sama konsumen-konsumen yang datang. Kalau udah kembali normal ya kita kembali normal lagi, itunya membeli bahan-bahan baku yang kita perlukan. Jadi begitu jawaban dari saya. Oke, mungkin sekian dari pertanyaan dari aku dan dari Dava. Makasih Mas Olili atas waktunya malam hari ini. Aku ucapin makasih. Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.